Perkenalkan, nama saya Nurma Fajar Islami. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Medan, program studi bimbingan dan konseling. Dengan nomor peserta PPG 2018 003 144 26. Berikut merupakan formulir pendaftaran uji kompetensi yang menunjukkan bahwa saya benar adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melakukan konseling individual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Reno. Selamat siang, Reno. Siang, Bu. Ya. Ada apa, Reno? Datang ke ruangan Ibu. Ada yang mau saya ceritakan, Bu. Oh iya, berarti Reno pengen melakukan konseling ya dengan Ibu? Iya, Bu. Ya. Sebelum kita melakukan sesi konseling pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh ya? Iya, Bu. Mari kita berdoa, semoga konseling kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, tadi Reno mengatakan ke sini bahwa Reno akan ada yang mau diceritakan, gitu ya? Iya. Betul. Nah, sebelumnya Reno sudah pernah belum melakukan konseling? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti Reno sudah sedikit paham ya seperti apa sesi konseling ya. Iya, Bu. Ya, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling individual. Ini individual karena kita berdua ya. Nah, konseling individual ya, itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling di mana nanti di sini Ibu sebagai guru BK membantu Reno yang memiliki masalah. Tetapi Ibu di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, yang menentukan solusinya, yang memecahkan solusinya, itu nanti adalah Reno sendiri. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Mungkin ada yang bertanya dulu. Apakah ini akan disebarkan ke orang-orang apa tidak, Bu? Ya, Reno tidak perlu khawatir ya, karena nanti dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Ya, yaitu apa yang Reno ceritakan kepada Ibu. Ibu di sini sebagai konselornya, sebagai guru BK Reno, ya, tidak akan Ibu ceritakan kepada siapapun. Ya, walaupun itu kepada wali kelas Reno atau guru mapel Reno, tidak akan. Ya, Ibu berjanji bahwa Ibu akan menjaga rahasia yang Reno katakan kepada Ibu. Ya, maka dari itu Ibu berharap Reno terbuka dalam menceritakan masalah apa yang sedang Reno hadapi saat ini. Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Tidak. Tidak ada. Oke. Reno ada acara setelah ini? Tidak. Tidak ada. Ibu kebetulan nanti ada acara, ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan sesi konseling kurang lebih 45 menit ke depan, ya. Tidak masalah untuk Reno? Tidak, Bu. Ya. Bisa ya, 45 menit ke depan berarti ya. Oke. Nah, tadi kan Reno bilang ada masalah. Coba Reno ceritakan masalah apa yang sedang Reno hadapi. Reno mau ceritakan kepada Ibu masalah apa sih? Berantem sih. Berantem. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut seperti apa masalah berantem itu? Berantem sama teman. Ya, berantem dengan teman. Maksudnya seperti apa situasi kondisinya ketika kamu berantem, apa yang terjadi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi ke masalah tersebut. Waktu istirahat, waktu sekolah, waktu istirahat saya mau kantin. Nggak sengaja nyenggol lah pelan. Dia nyabut saya pakai bunga duri kertas itu. Saya jongkrokin dia nyabut lagi, Bu. Nah, saya jongkrokin lagi, dia pentok jendela, dia nonjok saya. Itu masalah kamu di sekolah itu ya? Iya. Intinya Reno bertengkar, yang Ibu tangkap tadi Reno bertengkar dengan teman karena dia menunjukkan duri yang tadi Reno ceritakan seperti itu.
coba ceritakan lebih lanjut lagi tentang masalah berantem itu. Seperti itu. Jadi saya tuh sering berantem tapi nggak di sekolah doang, di rumah juga kadang sering. Jadi kamu nggak di sekolah aja berantemnya, tapi di rumah juga sering. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut kalau di rumah seperti apa biasanya berantemnya. Pernah sekali berantem itu sampai parah lah, itu parah bener. Kan sekitar jam 12-an siang lah waktu azan zuhur itu ada mamang-mamang jajanan lah lewat main, saya kan di jajan itu sambil tempat orang lah lagi ngebor buat sumur bor itu, saya ke situ kan main. Nah ada orang ini tetangga lah tapi jauh rumahnya, udah dari beda kampung sih tapi kan masih dekat, sering main kampung itu. Dia sering main sih sama kita orang juga, sering main bola bareng kan. Dia sering jahilin saya juga ya. Nah itu tuh nyeletukin saya gak kuat bucetut gitu. Nah saya tangkap lah tangannya itu, dia jambak rambut pertama gaplok geger saya, nah saya giniin kan, dia nyeletukin saya tangkap tangannya, saya gigit, dia jambak saya bu. Ada tampak sebelah itu saya uber dia. Intinya kamu juga sering berantem selain di sekolah juga di rumah. Tapi semua masalah itu bukan kamu yang memulainya. Iya. Kalau dari yang tadi ibu tangkap seperti itu benar? Benar. Nah, tapi kamu kalau ibu tangkap berarti kamu nggak terima kalau sakiti oleh orang lain. Iya bu. Betul. Betul. Tidak terimanya seperti apa? Bisa diceritakan lebih lanjut misalnya? Ya kalau dipukul kan sakit sih bu, masa kita nggak balas. Ya ibu bisa merasakan itu bahwa kalau kita dipukul pasti kita akan juga masih merasa marah. Ibu bisa merasakan itu dari masalah itu tadi, entah itu di sekolah, entah itu di rumah. Apa akibatnya yang mengganggu untuk Reno? Tidak ditemani. Berarti dalam artian Reno jadi dijauhi oleh teman-temannya, betul begitu? Iya. Ya. Itu mengganggu nggak buat hidup Reno? Mengganggu. Mengganggu. Iya. Ya. Sekarang kalau Reno balas mukul, ya tadi orang yang tadi dibalas, gitu. Ya dia kan yang mukul balik, yang mukul duluan gitu ya. Terus Reno balas, dia pukul balik ya? Pukul balik. Pukul balik. Terus Reno balas lagi. Kemudian yang terjadi apa? Berantem. Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai ya? Iya, nggak selesai. Menurut Reno, apakah iya ketika kamu punya masalah, ya, walaupun itu bukan kamu yang memulai tadi ya Reno ya, apakah itu harus diselesaikan dengan berkelahi, apalagi kalau kamu dipukul? Apakah iya kamu harus membalasnya dan harus membalasnya? Iya, membalasnya. Iya, harus dibalas. Kalau kamu misal nih diumpat oleh temannya, diumpat tahu ya, diejek, iya. Ya, entah itu dengan kata-kata kotor atau menyebut nama orang tuamu, itu juga kamu balas. Iya. Ya, kalau kamu dipukul, apakah kamu juga berpikir bahwa saya harus balas? Iya. Iya. Kamu harus membalasnya. Ya. Kenapa demikian kalau menurut kamu? Kenapa harus dibalas? Ya kan dipukul bu, ya dibalas pukul. Jadi kalau menurut kamu pukul itu harus dibalas dengan pukul. Iya. Kenapa demikian? Apakah menurut kamu tidak ada cara lain? Tidak. Berarti apa yang ada dalam pikiran kamu ketika kamu membalas? Emosi. Kamu nggak terima? Iya. Oke, dari tadi yang Reno ungkapkan ya, yang ibu tangkap, ibu simpulkan sementara dulu ya. Dari tadi yang ibu tangkap ya Reno ya, bahwa Reno tadi bertengkar dengan temannya. Betul begitu ya Reno ya. Nah, awalnya tadi karena ledek-ledekan, kemudian karena dipukul tadi ya juga. Iya. Dipukul benar nggak? Benar. Karena dituju pakai duri juga ya. Iya. Oke. Kemudian Reno merasa apa kalau seperti itu? Marah. Ya, Reno merasa marah kepada temannya. Kemudian Reno membalas. Iya. Ya, balik ganti memukul balik. Ya, memukul balik. Seperti itu ya Reno tadi ya. Iya. Oke. Nah, ibu tadi kan bertanya ya, apakah iya selalu seperti itu? Reno jawab,
Iya. Iya, seperti itu. Karena tadi Reno sempat mengatakan, iyalah Bu, kalau pukul itu harus dibalas dengan pukul, seperti itu ya Reno. Iya. Ya. Jadi tadi pemikiran Reno bahwa pukul itu harus dibalas dengan pukul. Nah, oke. Nah, ini tadi Reno diledek, ya, kemudian dipukul dan ditegur oleh temannya tadi ya. Itu namanya peristiwa yang mendahului. Ya, itu awalnya kan? Iya. Nah, di sini Reno punya keyakinan ternyata, iya enggak? Bahwa pukul itu harus dibalas dengan pukul. Iya, benar betul demikian Reno. Iya, Bu. Ya, bahwa pukul itu harus dibalas dengan pukul. Nah, kemudian yang terjadi karena Reno punya keyakinan ini, ya, yang terjadi adalah ini yang tadi yang dilihat oleh teman-teman. Reno bertengkar. Nah, akibatnya apa efeknya? Yang Reno ceritakan tadi, yang membuat Reno terganggu. Apa tadi? Dimusuhi teman. Oh, dimusuhi oleh teman. Ya, dimusuhi oleh teman. Nah, tadi Reno bilangnya saya jadi dimusuhi oleh teman, Bu. Ya, berarti di sini yang Ibu lihat, berarti Reno kurang bisa ya mengendalikan emosi, benar nggak? Iya, Bu. Iya, betul demikian. Iya, Bu. Ya, dan selain kurang bisa mengendalikan emosi, di sini ternyata Reno punya pemikiran yang negatif bahwa pukul itu harus dibalas dengan pukul, begitu. Benar nggak kalau Iya, Bu. benar? Iya. Ya. Nah, yang jadi masalah itu tadi kurangnya Reno mengontrol emosi dan bahwa pikiran Reno yang mengatakan bahwa pukul itu harus dibalas dengan pukul. Dari masalah yang sudah kita bahas tadi bahwa oh ternyata masalah Reno ini nih, ya kan udah diketahui. Oh berarti Reno kurang bisa mengendalikan emosi. Reno punya pemikiran yang adaptif lah kata Reno, atau pemikiran yang negatif seperti itu. Jadi apa yang ingin Reno capai ketika bertemu dengan Ibu Reno? Saya ingin mengontrol emosi saya, Bu, agar tidak dijauhi oleh teman-teman. Oke, berarti keluar dari sini pengennya Reno bisa mengontrol emosi seperti itu ya. Nah, berarti tujuan konseling kita kali ini adalah agar Reno bisa mengontrol emosinya ya. Nah, sebelumnya di sini Reno kan juga punya keyakinan seperti itu ya, bahwa pukul itu harus dibalas dengan pukul. Reno kan tadi bukan yang memukul pertama ya. Nah, sekarang kita andaikan ini ya, kita buat perumpamaan. Pernah nggak kalau Reno yang memukul duluan? Mengejek duluan pernah? Pernah. Oke. Reno mengejek duluan. Temennya gimana kalau habis diejek oleh Reno? Ngejek balik. Ngejek balik. Dia nggak terima sama kayak Reno ya. Reno yang ngejek duluan, kemudian diejek balik, terima nggak diejek balik? Enggak, tapi kan nggak mukul. Ngejek lagi. Iya, ngejek lagi. Kemudian temennya terima nggak? Enggak, mukul. Enggak. Mukul. Terus kamu terima nggak dipukul? Enggak. Enggak. Kalau menurut kamu, kalau mukul itu sakit ya? Sakit. Sakit. Kalau kamu tadi seperti tadi tuh dipukul sakit. Sakit ya. Nah, menyelesaikan masalah nggak setelah itu? Enggak. Yang terjadi apa kalau udah kayak gitu? Berantem. Berarti masalahnya nggak selesai ya? Iya. Oke. Berarti Reno tadi berpikir bahwa pukul itu harus dibalas dengan pukul, tapi nyatanya masalah itu nggak selesai ketika diselesaikan dengan balas. Iya. Betul begitu? Betul. Ya. Nah, menurut Reno ada nggak cara lain ketika misal Reno yang dipukul duluan atau Reno yang diejek duluan, ada nggak cara lain untuk mengatasi itu selain dengan memukul atau mengejek balik misalnya? Ada. Apa misalnya? Mengomonginya, maksudnya berbicara dengan gitu ya. Ya. Kemudian selain itu menjauhinya, kemudian melaporkannya. Ya, oke. Bisa diomongin, bisa dijauhin, bisa dilaporkan. Itu tadi Reno jawab sendiri ya. Berarti masih masuk akal nggak kalau misalnya pukul itu harus dibalas dengan pukul? Enggak ya. Berarti masih ada cara lain untuk menyelesaikan itu, benar tidak? Iya. Iya, oke. Karena tadi Reno bilang pengen bisa mengendalikan emosi, seperti itu ya Reno ya. Kalau dari sini, Reno mengenal emosi apa saja selain senang, bahagia, sedih, stres, panik, banyak ya. Iya. Nah, di sini gua ada sebuah permainan, ya,
Yang mana permainan ini nanti akan mengenalkan Reno ya untuk tahu yang namanya macam-macam emosi. Ya, selain itu ya, dari permainan ini nanti kita akan tahu mana yang emosi yang itu perlu dikendalikan, mana yang tidak. Paham ya? Ya. Boleh kita bermain? Boleh. Namanya kartu regulasi emosi. Di sini ada gambar. Nanti di sini ada pernyataan. Di sini ada pernyataan. Ya. Nanti kita bergantian bermain. Reno ambil satu, Ibu ambil satu. Paham ya? Nah, kemudian kita baca dan tentukan situasi ini menggambarkan emosi apa atau perasaan apa. Paham? Siapa dulu yang mau mulai? Reno atau Ibu? Saya dulu. Oke, silakan. Saya telah mendengarkan guru berceramah selama 2 jam pelajaran. Saya merasa bosan. Temanku mengejek dan selalu berkata kasar kepadaku. Saya merasa marah. Sama seperti Reno, kalau diejek kita akan marah. Saya harus berprestasi di depan kelas. Temanku berkata, saya merasa grogi. Saya merasa putus asa dengan masalah yang saya hadapi. Saya merasa putus asa. Stres. Ya. Saya berbaring sambil mendengarkan lagu favoritku. Semuanya damai dan tenang. Saya merasa senang. Senang. Tenang. Tenang. Teman-temanku baru saja memberiku hadiah ulang tahun. Saya merasa senang. Guruku sedang berbicara tentang budaya Korea. Saya selalu ingin belajar lebih banyak tentang subjek ini. Saya merasa tertarik. Temanku di telepon tidak diangkat dan belum juga kembali sejak tadi. Saya merasa khawatir. Saya sekolah dari pagi sampai siang, dilanjutkan eskul sampai sore. Saya merasa lelah. Saya bangun terlambat pagi ini, lupa sarapan dan berangkat berburu-buru. Saya merasa panik. Kucingku Garfield mati minggu lalu. Saya merasa sedih. Ya. Dari sini, udah habis ya kartunya ya? Oke. Dari sini, berarti emosi ada banyak nggak? Banyak. Ada apa saja di sini? Sedih, senang, santai, senang, grogi, marah, bosan, tenang, tertarik, stres, panik, lelah, khawatir. Menurut Reno, kondisi dari semua perasaan ini mana yang perlu untuk dikontrol atau dikendalikan? Marah, Marah. Selain marah ada nggak? stres, Kemudian ada nggak selain itu? panik, Panik. Apalagi? grogi. Grogi. Ya, betul. Ada kondisi-kondisi yang memang perlu dikendalikan. Tapi ada nggak kondisi yang di situ kita merasa bahwa di emosi itu adalah emosi yang baik? Senang, tenang, Tenang, santai, ya, tertarik. ya, bagus. Itu adalah emosi bagus dan yang tidak bagus. Ya. Nah, ada penjelasannya dari permainan ini. Ya. Tadi Reno udah bilang ya, kalau marah, stres, khawatir, panik, grogi itu harus dikendalikan seperti itu ya. Tapi ada kondisi yang emosi itu adalah emosi yang baik, ya, yaitu senang, tertarik, tenang, santai. Seperti itu ya Reno ya. Nah, itu wajar nggak? Wajar. Boleh. 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 Tapi kalau yang tidak boleh apa dari mana? Merugikan orang lain. Ya, merugikan orang lain. Betul, bisa jadi itu. Marah itu boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain atau jangan sampai merusak benda di sekitar kita. Ya. Dan marah itu salah satu emosi ya. Dan itu boleh kita rasakan, boleh seperti itu. Bukan berarti dia baik atau enggak sih sebenarnya. Cuman ya, kalau emosi marah ini ada penjelasannya di sini. Apa? Penuh emosi negatif dan mungkin bereaksi Kasar. Nah, dan mungkin bereaksi kasar, ya. Nah, perasaan-perasaan ini tadi
itu ada yang namanya zonanya. Ya, Reno ya. Ada zona biru, zona hijau, zona kuning, dan zona merah. merah. Nah, kalau Reno sedang marah, berarti Reno sedang berada di zona merah. Apa itu artinya zona merah? Zona merah adalah penuh emosi negatif dan mungkin untuk bereaksi kasar. Nah, zona yang dianggap aman di sini adalah zona hijau. Nah, zona hijau. Paham ya? Nah, zona ini kuning udah warning. Ya, tanda-tanda. Kita udah mulai merasa tidak nyaman dan perlu untuk fokus. Misalnya kita grogi, kita panik dan sebagainya. Nah, kalau zona biru, ya, ini kita energinya kurang. Misalnya kita lelah, sedih, ya, kurang punya energi untuk beraktivitas. Seperti itu, merasa sedih. Kalau merasa sedih, biasanya ngapain? Diam aja kan? Nah, itu. Nah, sekarang posisi Reno ada di zona ini. Nah, masing-masing zona ini ada caranya. Gimana caranya biar dia bisa kembali ke zona hijau, atau bisa biar dia merasa senang, biar dia bisa kembali merasa tenang, santai dan lain sebagainya. Ya, ini sudah ada di sini. Mungkin bisa dibaca apa saja yang mungkin bisa dilakukan ketika marah. Apa saja kira-kira? Katakan pada mereka untuk berhenti mengejek. Ya, yang pertama kita bisa katakan pada mereka ya untuk berhenti mengejek. Di sini ada yang kedua yaitu pergi tinggalkan mereka dan lakukan aktivitas lain. Yang ketiga, tarik nafas yang dalam dan tenangkan dirimu. Yang keempat, berhitunglah sampai 10. Berhitunglah sampai 10. Kemudian yang kelima, minta tolong kepada ahli. Yang keenam, duduk dan berhenti sejenak. Nah, tambahannya dari sini apa? Yang ketujuh, gunakan posisi self-talk. Positif, ya? Talk. Ya. Nah, dari ketujuh ini tadi, mana yang menurut Reno kok aneh sih Bu? Cara yang ini seperti itu. Yang nomor berapa? 4. Nomor 4. Kenapa yang nomor 4? Hitunglah sampai 10. Menurut Reno, apa yang mau tanyakan dari Reno aneh gitu ya? Menurut Reno aneh. Kenapa Bu kok lagi marah malah suruh berhitung? Seperti itu maksudnya. Iya. Ya. Oke. Jadi ini merupakan salah satu cara karena ini dan nomor 4 dan nomor 3 ini ya, tarik nafas dalam-dalam. Merupakan salah satu cara karena apa? Itu kan tadi bilang ya bahwa kalau kita sedang marah yang bereaksi adalah hormon amigdala. Hormon amigdala itu akan bereaksi dengan sangat cepat dan responsif. Jadi dia lebih dulu dibanding hipotalamus ya. Emosi itu direspon amigdala ya. Nah, hipotalamus ini kalah cepat berpikirnya, respon. Hipotalamus ini adalah otak yang untuk berpikir logis. Sementara kalau ini nggak logis, dia cuma merespon emosi aja, tapi nggak bisa berpikir logis. Nah, karena dia lebih cepat, akhirnya hipotalamusnya kalah, ya nggak? Sering nggak Reno merasakan ketika Reno setelah marah, Reno merasa menyesal? Pernah? Iya. Menyesal karena apa? Menyesal melukai orang. Menyesal karena kamu melukai orang lain. Iya. Ya. Nah, itu namanya otak positif kita belum bisa bekerja dengan secara sempurna karena diambil alih oleh amigdala tadi. Nah, apa fungsinya ini? Kenapa Bu kok malah suruh berhitung? Nah, berhitung ini untuk memberikan waktu ya kepada hipotalamus tadi, kepada otak agar bisa berpikir lebih logis. Paham ya? Nah, ini kan hanya alternatif ya Reno. Mungkin nggak dari sebanyak ini alternatif, ada nggak yang menurut Reno itu pas untuk Reno laksanakan, bisa dilakukan? Kira-kira yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Apa ini? Pergi. Iya, pergi. Ya. Nah, terus kemudian nomor 3. Nomor 3, tarik nafas ya. Dalam. Tarik nafas yang dalam. Kemudian Nomor 5. Minta pertolongan kepada ahli. Ahli di sini maksudnya yang mau minta Reno minta tolong siapa nanti? Misal kalau di sekolah, guru. Kalau di rumah, orang tua. Ya, bisa. Oke. Kira-kira itu ya. Tadi kan Reno bilang mau ngomong yang nyoba yang ini ya. Nomor 2, 3 dan nomor 4. 5.
Kebetulan ini nomor 3 ya. Nomor 3 ini tarik nafas yang dalam dan tenangkan dirimu. Ibu ada salah satu cara yang mungkin itu Reno mau bisa menerapkannya. Mau untuk mencobanya, Reno? Mau. Ini namanya tarik nafas dalam, ini namanya kita bisa melakukan relaksasi. Ya. Apa tujuannya relaksasi? Agar nanti Reno bisa lebih tenang, lebih bisa mengontrol dirinya, lebih bisa mengendalikan alam sadarnya. Paham ya? Mau dicoba? Boleh? Boleh. Oke. Sekarang Reno gini dulu. Nah. Ya, boleh seperti itu. Gini boleh? Ini tegang nggak? Tegang? Coba kamu gini. Tegang nggak kalau ini? Tegang. Ya. Dibuat saya lihat mungkin dia agak tegang. Kalau tangannya kamu gini kan? Tegang nggak seperti ini? Tegang, Bu. Tegang. Ya. Kalau kayak gini kan? Lebih enak nggak? Iya. Oke, satunya. Ya. Oke. Silakan diregangkan dulu ototnya, ya. Otot badannya juga boleh. Ya, senyum. Nah. Oke. Udah enakan? Mungkin kakinya juga boleh digoyang-goyangkan biar lebih enak. Sudah? Ambil posisi duduk yang paling enak menurut saya. Sudah? Itu sudah paling nyaman? Iya. Enak? Teknik ini lebih enak kalau kita pejamkan mata ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Ikuti instruksi Bu ya, ini ya. Silakan perlahan-lahan Rino pejamkan matanya. Oke. Tarik nafas yang dalam dari perut. 1, 2, 3, tahan, hembuskan lewat mulut boleh. Sekali lagi, tarik lagi yang dalam. Perlahan-lahan silakan hembuskan. Tarik lagi yang dalam. Hembuskan. Tarik lagi yang dalam. Hembuskan. Oke. Sambil pejamkan mata, bayangkan bahwa Reno sedang berada di Pantai Suak, di tepi Pantai Suak. Suasananya indah, asri, ombaknya berdebur dengan pelan. Rasakan suasana di pantai tersebut, rasakan embusan angin dari pohon-pohon kelapa yang ada di situ. Rasakan pula ketenangan ketika Reno berada di pinggir pantai. Kemudian Reno rasakan nafas yang ada dalam diri Reno. Hembusan nafasnya dirasakan, detak jantungnya kamu rasakan, kamu sadari bahwa jantung itu berdetak. Perlahan-lahan Reno pikirkan dan Reno katakan dalam hati bahwa Reno bisa menjadi pribadi yang tidak pemarah. Aku bisa tenang. Aku bisa tenang. Ya. Katakan itu berulang kali di dalam hati Reno. Oke. Tarik nafas yang dalam sekali lagi. Hembuskan.
Tarik nafas yang kedua dan hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan perlahan-lahan. Perlahan-lahan silahkan buka mata Reno. Gimana perasaannya setelah relaksasi? Lain gimana? Tenang. Tenang. Seperti apa perasaannya? Mungkin bisa lebih digambarkan. Ya, tenang. Damai, tenang. Seperti itu ya. Oke, tadi Reno merasa lega ya habis mencoba teknik tadi. Mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif. Tapi semua kembali kepada Reno. Nah, setelah kita tadi sudah berdiskusi ya Reno ya panjang lebar tentang masalah Reno, pemahaman baru apa yang Reno dapatkan? Marah tidak menyelesaikan masalah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Ya. Ya, terutama membalas tadi ya, Ya. tidak menyelesaikan masalah. Nah, kalau tadi Reno berkata bahwa marah itu tidak menyelesaikan masalah, nah tadi kan Reno pengennya tujuannya apa? Agar bisa mengendalikan emosi seperti itu ya. Nah, untuk mengendalikan marah tadi agar tidak kita bereaksi kasar, apa yang mungkin dalam setelah sesi konseling ini akan Reno lakukan? Komitmen apa? Saya akan melakukan relaksasi Saya melakukan relaksasi. Oke. 1 minggu ke depan. Oke. Relaksasi ya Reno ya. Ya. Kira-kira berapa hari ke depan? 1 minggu. 1 minggu ke depan ya. 1 minggu 7 hari ke depan ya. Ya. Oke, untuk melihat perkembangan itu, ini Ibu ada lembar kerja yang perlu nanti Reno isi ya. Ya. Nanti silakan dibawa pulang karena ini untuk PR seminggu ke depan. Ya. Silakan diisi. Jadi Reno nanti dicatat, misal ini sekarang hari Selasa ya. Ya. Hari Selasa. Reno merasa apa hari ini? Capek? Ya. Atau enggak? Lelah? Ya. Ya. Untuk biar Reno tidak lelah, biar jadi santai, apa yang Reno lakukan? Bermain, misal mendengarkan musik dan lain sebagainya. Ya. Ya. Bisa? Bisa. Ya. Ya, nanti seminggu kemudian silakan ketemu Ibu lagi. Kita ketemu lagi. Bisa ya kira-kira? Bisa. Oke. Gimana masalah Reno yang Reno rasakan setelah kita melalui sesi konseling ini? Senang Bu, karena saya bisa cerita sama Ibu dan saya lebih tenang. Oke. Itu tadi ya komitmennya Reno untuk seminggu ke depan. Reno akan mencoba untuk relaksasi seperti tadi kata Reno sendiri ya. Nah, ya. Oke. Karena ini tadi perjanjian kita waktunya 45 menit. Sekarang waktunya juga sudah selesai. Karena Ibu juga akan ada acara. Kita sudahi dulu ya sesi konseling kita hari ini ya. Ya. Oke. Karena kita tadi membukanya dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup lagi dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Reno yang sudah mau hadir ke sini, mau menceritakan masalahnya kepada Ibu, mempercayai Ibu untuk mendengarkan dan bersama-sama kita berdiskusi tentang masalah Reno. Sekian yang bisa Ibu bantu untuk Reno. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.